Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, dan nikmat kesempatan menuntut ilmu agama. Dan kita meminta kepada Allah taufik untuk bisa mengamalkannya dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Jamaah yang Allah muliakan, dan nikmat itu begitu terasa ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita belajar melalui salah satu kitab dan karya terbaik, kitab yang diterima oleh umat, kitab yang luar biasa, yang terbukti dengan taufik dan izin dari Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah irsyad kepada manusia sehingga mereka mengerti tentang agama mereka sesuai dengan apa yang disuguhkan oleh penulis kitab ini, yaitu Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka berkesempatan untuk belajar dari yang terbaik adalah anugerah dari Allah. Maka jangan pernah sia-siakan anugerah itu. Khususnya kita tahu bersama-sama sebuah kaidah, man thabata nabat, barang siapa yang konsisten di satu titik, maka ia yang akan tumbuh, ia yang akan tumbuh. Maka semoga kita konsisten bersama Riyadhus Shalihin agar kita tumbuh kembang dalam masalah iman dan takwa bersama-sama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah hadis yang sangat sederhana namun syarat akan makna. Hadis yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi dalam hadis yang ke-39 dari Abu Hurairah. Mari kita simak apa yang dituturkan oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga dan orang yang beliau cintai, merahmati orang tua, merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. Dan itulah salah satu didikan beliau kepada kita, agar kita senantiasa mendoakan umat Islam dan agar kita senantiasa mendoakan orang-orang yang berjasa untuk iman kita dan ketakwaan kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Imam Nawawi rahimahullah menyatakan, dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan uji dia atau sebagian darinya. Allah akan uji dia. Hadits ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Simple, sederhana, namun membuka salah satu hakikat dari dunia. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan uji dia. Uji dia. Jamaah yang Allah muliakan, kita sudah berkenalan dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sekarang mari kita bersama-sama dengan hadis ini. Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahwa hadis ini membuka mata kita, jamaah. Dari sisi apa? Jika Allah menginginkan kebaikan kepada kita, niscaya Allah akan uji kita. Allah akan uji kita. Mengejutkan mungkin bagi setiap orang atau bagi sebagian orang. Kenapa demikian? Karena orang berpikir bahwa kalau diinginkan kebaikan akan dikasih fasilitas, kan gitu ya orang berpikir. Kalau diinginkan kebaikan maka akan dimanjakan. Jika Allah ingin kebaikan untuk kita, niscaya kita akan dikasih uang, dikasih kesehatan, dikasih jabatan atau kekuasaan, dikasih popularitas, dikasih kenikmatan dan fasilitas dunia. Dan ternyata itu di luar prediksi banyak orang. Justru sebaliknya, jika Allah inginkan kebaikan, yusib minhu, atau dalam sisi lain yusab minhu. Apa artinya? Yuqaddir alaihi al-masaiba hatta yabtaliyahu biha. Allah akan takdirkan dia akan terkena musibah sehingga Allah uji dengan musibah tersebut. Allah kasih ujian, apakah sabar atau tidak. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi jemaah yang Allah muliakan, kalau Allah inginkan kebaikan untuk kita, Allah akan uji. Allah akan uji. Itu yang pertama.
Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua, kok bisa seperti itu? Kenapa bukan dikasih fasilitas? Hadirin yang Allah muliakan, ada beberapa atau ada banyak hal yang sangat menarik dari keterangan para ulama. Di antaranya mari kita simak keterangan yang dibawakan di dalam kitab Fathul Bari karya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, menukilkan keterangan ulama, maknahu yabtaliyahu atau yabtali bil masaibi liyuthibahu alaiha, liyuthibahu alaiha. Allah akan uji, Allah akan uji sehingga hamba itu akan dapat pahala ganjaran atas musibah yang dia alami dan ujian yang dia rasakan itu. Dan ketika hamba itu mendapatkan pahala dan ganjaran, mendapatkan keberkahan, maka bukankah itu sebuah kebaikan? Dan sebenar-benarnya kebaikan, seril-rilnya kebaikan. Adapun harta, itu kan ujian lagi, nggak pure kebaikan, nggak murni kebaikan. Adapun tahta dan kekuasaan, lagi-lagi itu ujian lagi. Anak pun juga demikian. Tapi kalau dikasih pahala, itu kebaikan. Dikasih ganjaran oleh Allah, keberkahan oleh Allah, itu kebaikan. Dan itu hal yang sangat penting. Itu yang sangat penting. Dan kita sebagai seorang muslim harus bukan hanya mengerti, tapi meyakini konsep ini. Itu pelajaran yang berikutnya. Oleh karena itu para ulama kita seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa maksud hadis ini adalah man yuridillahu bi khairan fayusibu minhu fayasbiru ala hadhil masaibi wa yahtasib. Maksudnya adalah barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan uji dia dan ia bersabar dan mengharapkan pahala itu. Itu maksudnya. Lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala, wa yahtasib. Jadi bukan secara mutlak. Karena kata beliau, kata para ulama kita rahimahumullah, karena banyak orang dikasih ujian dan bencana walaysa fihi khair, tapi bukannya dapat kebaikan, justru sengsara dan kelihatan. Bukankah banyak orang ketika dikasih ujian bunuh diri? Dan apakah itu kebaikan? Ya enggak lah. Tapi kenapa penyebabnya? Karena dia nggak sabar.
Dan dia nggak mengharapkan pahala. Begitu kita nggak sabar dan nggak mengharapkan pahala, maka disitulah penyiksaan duniawi itu terjadi pada diri kita. Kita akan tersakiti. Siapa yang menyakiti kita? Bukan musibahnya, bukan ujiannya, tapi sikap dan respon kita sendiri yang nggak mengimani, nggak yakin sama Allah, nggak menerapkan tauhidnya, tauhid rububiyahnya, tauhid asma wa sifatnya, lalu tentu saja tauhid uluhiyahnya. Maksudnya apa sih? Ya, kita tidak meyakini perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini dari Allah, dan perbuatan Allah pasti baik dan terbaik, karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Muhsin, yang maha pengasih lagi maha penyayang dan maha baik. Akhirnya kita nggak beribadah. Apa yang terjadi? Sengsara jamaah. Jadi termasuk barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, niscaya Allah akan uji dia dan dia bersabar. Dia mengharapkan pahala. Itu baru ujian yang sesungguhnya. Sabar lalu mengharapkan pahala. Sabar dan mengharapkan pahala. Nah, itu kebaikan. Itu kebaikan. Adapun diuji terus dia jadi arogan, marah-marah, jadi menyerang dan menjatuhkan, jadi berontak, marah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, buruk sangka kepada Allah, itu bukan kebaikan. Itu bukan kebaikan. Jadi ini yang perlu kita camkan loh jamaah. Sekali lagi, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan uji, lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala. Itu maknanya. Nah, pelajaran berikutnya, sekali lagi ingat-ingat arti sabar apa sih? Oh, sabar itu ada 3. Yang pertama, bukan hanya menahan diri ketika ada musibah. Jadi bukan hanya itu, tapi yang pertama menahan diri agar selalu di atas ketaatan kan. Lalu menahan diri agar tidak keluar jalur, agar nggak maksiat. Lalu menahan diri dalam setiap musibah dan bencana atau masalah, sehingga kita nggak protes kepada Allah, kita nggak marah sama Allah, kita nggak buruk sangka sama Allah, kita nggak berontak, kita nggak nolak. Nah, berarti ketika Allah uji, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kasih musibah, kita nggak boleh gagal fokus nih jamaah. Justru di situ letaknya kesabaran. Kita harus nahan diri sehingga ibadah kita tetap sesuai standar kita, bahkan lebih lagi. Dan nahan diri agar enggak jatuh ke ranah yang haram. Lalu nahan diri agar terus menerima, tabah, baik sangka kepada Allah, dan melihat sisi-sisi positif yang lain. Jamaah yang Allah muliakan, harus semakin merendah justru, bukan semakin bingung, akhirnya sibuk ngurusin makhluk
hati kita ya, fisik itu bagian dari ikhtiar, tapi hati ke A, ke B, ke C, ke D. Sedangkan sujud sama Allahnya enggak, zikrullahnya tidak. Akhirnya ibadahnya turun gitu loh. Akhirnya ibadahnya turun. Akhirnya baca Al-Qur'annya turun. Malas ngaji. Loh, ini salah. Justru ketika diuji, dikasih musibah, ibadahnya harus semakin kuat. Karena itulah sabar di atas ketaatan. Dan harus lebih menerima, tabah, harus semakin menjadi hamba. Itulah kebaikan sejati, jamaah. Sehingga pahala terus. Itulah firman Allah dalam surat Al-An'am 42 ketika Allah mengatakan fa'akhadnahum bil ba'sa'i wa dharra la'allahum yatadarra'un. Dan kami ambil mereka dengan kesulitan, dengan musibah, dengan ketidaknyamanan, dengan rasa sakit, la'allahum yatadarra'un, agar mereka tunduk, merendah, patuh dan nurut kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mengkerdilkan diri di hadapan Rabbul Alamin, bukan justru ngeberontak. Ini tujuannya, kita kasih kesulitan segala macam itu agar tadarruk, agar menghina, agar merendahkan dirinya kepada Allah, hatinya kepada Rabbul Alamin, agar tunduk kepada Allah. Itu baru kebaikan. Karena sekali lagi jamaah sekalian, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, dan ini kalimat yang sangat penting dalam karya beliau Zadul Ma'ad, Allah katakan falaula annahu subhanahu yudawi falaula annahu subhanahu yudawi ibadahu bi adwiyatil mihan wal ibtila la tagaw wa bagaw wa atau. Kalau saja Allah tidak mengobati hambanya dengan obat yang bernama ujian demi ujian, obat yang bernama cobaan demi cobaan, musibah demi musibah, itu mereka manusia la tagaw, akan zalim, melampaui batas, dan akan melakukan dosa dan maksiat. Itu. Jadi ujian, musibah, itu kata Al-Imam Ibnul Qayyim, itu obat. Itu obat. Kalau Allah nggak kasih itu, maka kita akan kumat. Nah itu, akan kumat. Kumat apanya? Kumat kesombongannya, kumat keangkuhannya, togow wabagow, kumat arogansinya, nggak pernah kena apa-apa. Oh itu bahaya jamaah. Dari satu sisi, makanya Allah kasih obat itu biar manusia tuh nggak melampaui batas, agar manusia tetap merendah. Iya ya, aku bisa sakit ya, agar manusia berdoa, ya Rabbi shfini, ya Allah sembuhkan aku. Agar
agar kita berdoa, adhibil ba's rabban nas, ishfi wa anta syafi, ya Allah sembuhkan, engkau lah yang maha penyembuh. Agar kita berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, ya Allah tidak ada kemudahan kecuali yang kau buat mudah. Jadi sebagaimana kata Nabi, ini bagus buat kita, ini sangat positif buat kita. Dengan catatan kita sabar, kita mengharapkan pahala. Lihat deh alurnya, pasti kalau kita on track seperti ini, itu akan mengarahkan kita semakin dekat kepada Allah, semakin merendah kepada Allah. La'allahum yatadarra'un, agar mereka tadarru'. Membuat kita nggak manja, akhirnya buat masalah dalam kehidupan. Belum lagi pengguguran dosa yang sebagaimana kita sudah jelaskan, mengangkat derajat kita di sisi Allah, dan seluruh hal-hal positif. Ini yang perlu kita camkan, dan kita terbebas dari azab akhirat, terbebas dari azab akhirat. Jadi ini yang sangat luar biasa. Ingat, musibah, ujian itu obat. Obat apa? Obat kesombongan, obat keangkuhan, obat melampaui batas, obat arogansi, obat merasa diri besar, obat merasa bisa melakukan segalanya. Obat, 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 obat. Man yuridillahu bi khairan yusib minhu, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan uji dia sehingga membuat dia harus minum obat setiap hari, obat secara rutin, membuat dia sujud, membuat dia ruku, membuat dia ikut kajian, membuat dia buka gadgetnya lalu browsing kajian tentang kesabaran misalnya. Kalau nggak dikasih beginian, nggak akan dia ngecek kajian, nggak akan dia cari-cari. Temennya bertahun-tahun ngajak dia ngaji, nggak pernah datang. Ada lah alasannya. Begitu dikasih shock terapi sama Allah, baru dia bingung, baru nangis, baru kembali merasakan air wudhu di jam 3 pagi, jam 4 pagi sebelum subuh. Dulu jangankan jam 3 pagi, dia baru ngerasain dinginnya air tuh setengah 7 pagi. Bablas terus. Begitu dapat begini, bangun jam 3 tuh. Merendah gayanya. Dulu arogan, dulu merasa tinggi. Begitu lo goncang bisnisnya, turun. Dulu merasa jago, kan begitu jamaah. Maka ini terbaik buat kita. Dan ini kembali mengingatkan kita surat Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian nggak suka itu yang terbaik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan yang kalian cintai, yang kalian inginkan, itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu dan kalian nggak tahu apa-apa. Allah yang maha tahu.
Ini yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Pelajaran yang berikutnya, kata para ulama seperti Al-Imam Muhammad bin Sulaiman bahwa tidak ada keraguan ujian itu memberikan kebaikan dan tanda kebaikan dari Allah kepada kita. Kenapa demikian? Di samping kita mendapatkan penghapusan dosa, gugurnya khilaf dan kesalahan, diangkatnya derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat kita bersabar dan mendapatkan pahala sabar, membuat kita tadarru, membuat kita tunduk, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tadi sebagai obat kesombongan, keangkuhan, arogansi yang membuat kita malas ibadah, yang membuat kita kembali mendekat kepada Allah. Di sisi lainnya, kata beliau, kata para ulama, li'anna al-masaiba ghayatu ma fiha annaha masaibu dunyawiyatun tazulu bil ayyam. Karena musibah itu ghayatu ma fiha, puncak dari ini semua apa sih? Puncak dari ini semua adalah musibah duniawi yang akan hilang dengan berjalannya waktu. Kullama madatil ayyam khaffat 'alaikal musibah. Semakin hari-hari itu berlalu, semakin ringan beban musibah Anda. Masih ingat ucapan para ulama klasik Wahab dan lain-lain? Secara sunnatullah itu sesuatu yang ada di dunia itu muncul kecil dulu, lalu tumbuh jadi besar. Kecuali apa? Kecuali musibah. Musibah itu besar, lalu menciut, hilang deh. Musibah itu besar, lalu berkurang, hilang. Jadi udah kita dapat semua itu dan peluang ke surga kita besar banget. Ulama mengingatkan, ingat loh, musibah itu bukan kutukan. Musibah itu akan melemah dan hilang dengan berjalannya hari dan waktu. Sedangkan manusia seringnya lupa. Makanya kan kalimat-kalimat ketika lagi dapat badai itu, aku sanggup nggak ya ke depan? Aku bisa bertahan nggak ya ke depan? Aku nggak tahu ke depan harus bagaimana. Terasa berat banget bagiku. Hadirin Allah muliakan. Simple aja. Jawabannya sanggup. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan kalian kecuali, Allah tidak membebankan sebuah jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana di akhir surat Al-Baqarah. Lalu yang kedua, kalau kita dan Anda sanggup di hari-hari pertama, maka secara kaidah insya Allah Anda akan sanggup di hari-hari berikutnya. Karena yang terberat, yang tersakit itu di hari-hari pertama. Lalu musibah itu akan pudar dan menghilang dengan berjalannya hari dan waktu. Ini kaidah, ini yang dijelaskan para ulama. Jadi
musibahnya sebentar, sedikit, tapi dampak positif yang dihasilkan itu banyak dan kekal. Kan sering gitu, iya aku tahu tapi sakit banget gitu misalnya. Gue udah ngerti, tapi berat banget ini. Saya tahu, tapi nyeseknya minta ampun. Kalaupun ada rasa sakit, kalaupun nyesek, kalaupun ada rasa ketakutan, maka yakinlah itu nggak akan selama-lamanya. Itu akan berkurang dan hilang dengan berjalannya waktu. Berjalannya waktu. Itu yang dijelaskan. Jadi kalaupun ada rasa sakit sebentar, hasilnya banyak. Itu poinnya. Kenapa dikatakan khairan? Salah satunya, kalaupun ada rasa sakit sebentar, sedikit, di sisi lain kebaikannya banyaknya luar biasa. Kebaikannya banyaknya luar biasa dan kekal. Jadi obat kesombongan, keangkuhan, lalu membuat kita tunduk lagi, sujud lagi, mendekat lagi kepada Allah, lalu dosa-dosa diampunkan, derajat diangkat, pahala mengalir unlimited kalau kita sabar, dan sakitnya cuma sebentar. Bukankah itu kebaikan? Dan itu yang dijelaskan para ulama kita kan, seperti yang dijelaskan Imam Syatibi dan lain-lain. Kebaikan itu jika sisi positifnya jauh lebih banyak daripada sisi negatif. Dan itulah karakter dunia secara umum. Makanya kan ada pertanyaan dalam ilmu usul fikih misalnya, ada nggak sih hal yang isinya kebaikan semua? Ada satupun? Nggak ada rasa sakit, rasa susah dan seterusnya. Itu terjadi perbedaan para ulama usul, dan bukan sekarang kita bahas itu. Tapi intinya adalah apa yang kita sakit tapi sedikit dan semu. Makanya masih ingat nggak ucapan para ulama kita, dijelaskan juga Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Fawaid, al-haqqu, kebenaran itu pahit tapi cuman sebentar, lalu manis. Pahit sebentar, habis itu manis. Terakhir jemaah sekalian, hadis ini membuka mata kita tentang apa yang disampaikan sebagian para ulama, bahwa sebab kita galau, sebab kita jatuh secara mental, itu bukan karena musibah dan bencana yang kita hadapi, bukan beratnya masalah,
tapi karena kebodohan dan ketidaktahuan kita terhadap apa yang Allah inginkan dari kita dan perbuatan-perbuatan Allah terhadap kita. Jadi itu yang membuat kita masalah, karena ilmu tentang iman kita yang masalah. Jadi kita menilai apa yang terjadi itu dengan logika kita, bukan dengan dalil, bukan dengan ayat, bukan dengan hadis. Coba, man yuridillahu bi khairan yusib minhu, barang siapa yang ingin kebaikan Allah akan uji. Coba pakai ini, enak kita. Jadi bukan karena musibahnya, tapi karena kita nggak tahu. Apa yang Allah inginkan dari itu? Kita nggak tahu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan iman kita terhadap tauhid, mengimani segala perbuatan-perbuatan Allah, semuanya baik, semuanya sempurna. Kekurangan ilmu kita tentang tauhid asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Akhirnya membuat kita lalai dalam beribadah kepada Allah. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga senantiasa dilimpahkan keberkahan di dunia dan akhirat, dan juga seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, keluarga yang bertanya, dan seluruh umat Islam. Semoga diberikan karunia dan keberkahan dari Allah. Izin bertanya, Ustadz, jika kita mengulang kembali dosa kita, apa itu tanda dosa kita yang sebelumnya belum diampuni oleh Allah? Syukran Ustaz, jazakallahu wa iyyakum. Kalau kita mengulang kembali dosa kita, apakah tanda dosa kita yang sebelumnya belum diampuni oleh Allah? Jawabannya belum tentu. Wallahu ta'ala alam. Tergantung bagaimana kita bertobat dari dosa kita yang lalu. Kalau kita benar-benar memenuhi semua syarat taubat, ya ikhlas hanya mencari wajah Allah, lalu meninggalkan perbuatan tersebut, lalu menyesal, lalu bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, maka jamaah sekalian, taubat sah. Adapun kita jatuh, mungkin 3 bulan lagi kita jatuh dengan ke hal yang sama, 1 tahun lagi jatuh lagi ke hal yang sama, maka yang kita butuhkan taubat yang baru. Dan taubat yang sebelumnya insya Allah sah, kita harus memperbarui taubat lagi untuk dosa yang kedua ini, dan begitu seterusnya. Itulah sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan, dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim beserta keluarga senantiasa dilimpahkan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya dan seluruh umat Islam yang ada. Izin bertanya Ustadz, terkadang terminologi tobat hanya dihubungkan dengan dosa besar atau dosa yang disadari. Bagaimana supaya kita senantiasa bertobat pada dosa-dosa kecil yang kadang juga tidak disadari dan dosa menyanyiakan waktu dan meninggalkan amalan-amalan sunnah? Syukran Ustadz, jazakallah khairan. Ya. Yang pertama, inilah salah satu alasan mengapa Nabi SAW, atau salah satu hikmah kenapa Nabi SAW mengajarkan kita setiap hari itu hendaknya beristighfar lebih dari 70 kali, sebagaimana dilakukan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam 100 kali. Itu untuk mengubur dan menghilangkan dosa-dosa kecil dan yang kita nggak sadari. Jadi kalau kita bisa ngejaga setiap hari di atas 70 istighfar, terus kita baca astagfirullah wa atubu ilaik, terus kita sesali semuanya, maka insya Allah itu akan mengcover yang kita tidak sadari. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Naza, asal dari Tangerang. Ya, apa kabar Naza? Mau sedikit cerita. Kemarin Ana dapat kabar dari grup angkatan bahwa sidang skripsi akhir Juli. Padahal sebelumnya dapat informasinya kalau sidang skripsi akhir Agustus. Sedangkan produk saya belum jadi. Jadi saya sedih banget sampai saat ini karena tidak bisa ikut sidang skripsi di semester ini. Sampai saat ini rasanya takut banget mau cerita sama orang tua karena takut tidak bisa terima kenyataan ini. Saya bingung mau melakukan apa dan stres banget sampai hari ini. Kadang suka terlintas di pikiran mau bunuh diri aja, tapi takut mati dalam meninggalkan dosa besar. Karena saking takut dan bingung, apakah ini dampak dari semua dosa-dosa saya Ustadz? Mohon nasihat dan pencerahannya, jazakallah khairan. Ya, terima kasih kepada penanya ya, kepada Naza. Semoga Allah berkahi kita dan beliau, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kenapa kita mau bunuh diri, Naza? Oh, biar karena nggak bisa skripsi atau nggak bisa sidang semester ini dan takut membuat orang tua kecewa, marah dan sedih dan tidak bisa menerima kenyataan, gitu ya. Terus solusinya apa? Bunuh diri. Emangnya orang tua kita bangga kalau kita bunuh diri? Kalau anggap aja itu benar deh, anggap aja benar, orang tua akan kecewa, akan marah, akan sedih karena kita nggak bisa ikut sidang skripsi semester ini. Terus bagaimana kalau kita bunuh diri? Ya lebih bikin hancur lah. Jadi gimana sih? Itu kayak kehausan terus pengen minum air laut, ya tambah haus. Kita tuh, aduh saya sedih banget orang tua saya. Saya nggak mau orang tua saya sedih karena saya gagal sidang skripsi semester ini. Terus solusinya apa, Mbak? Aku mau bunuh diri aja. Lalu orang tua Mbak bangga gitu, jadi bahagia. Kenapa Bu senang? Memang sih anak saya nggak bisa ikut sidang skripsi, itu membuat saya sedih. Tapi bahagianya dia bunuh diri. Kan nggak ada yang bilang begitu. Itu justru itu solusi dari syaitan biar kita menyelesaikan masalah dengan masalah yang lebih parah.
Belum lagi dosa-dosanya. Dosa bunuh diri sangat besar, jemaah. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Anda jangan Anda bawa diri Anda ke dalam kehancuran, kata Allah. Itu semua was-was dan serangan dari iblis dan bala tentaranya. Maka hadirin yang Allah muliakan, ini memang gara-gara dosa, tapi ini bukan akhir dari segalanya. Ini bukan akhir dari segalanya. Jangankan gagal skripsi semester ini, kita lihat sendiri dengan mata kepala kita, ada banyak orang sukses dan berhasil di dunia nggak kuliah. Jangankan nggak skripsi, nggak kuliah. Jangankan nggak sidang, nggak kuliah. Berhasil dengan izin dan taufik dari Allah. Sebagaimana bukan berarti kuliah nggak penting dan meremehkan kuliah, enggak. Tapi kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang tuh beramal dalam kotaknya masing-masing sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah takdirkan kita kuliah dan kita dikasih kesempatan belajar di kampus yang baik dan seterusnya, ya maksimalkan. Ketika kita nggak dikasih kesempatan untuk kuliah karena faktor biaya atau segala macam atau pertimbangan maslahat mudarat, ya tanggung jawab dan maksimalkan takdir itu. Dan setiap orang bisa melakukan kesalahan. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian itu disebabkan dosa-dosa kalian. Dalam surat Asy-Syura ayat 30. Jadi ketika kita nggak siap di saat sidang skripsi dimajukan, itu harus kita evaluasi, dan biasanya pasti karena dosa-dosa kita. Pasti karena dosa-dosa kita. Kenapa bisa nggak siap? Padahal dimajukannya cuma 1 bulan, kecuali kalau dimajukannya 6 bulan. Oh, saya nggak siap nih. Dimajukannya 3 bulan, 4 bulan. Tapi majuan cuma 1 bulan. Apakah benar karena pengerjaannya memang harus memaksimalkan waktu tersebut, atau kita ada lalai nih gitu loh? Pas dihitung, iya ya, harusnya kalau aku serius ini udah selesai dari bulan lalu. Oke, itu kesalahan. Terus kita harus ingat, kesalahan biasanya banyak juga kesalahan tidak langsung. Maksudnya apa? Iya, bukan kesalahan dalam memanfaatkan waktu menyelesaikan skripsi, tapi kesalahan kita dengan Allah. Kita nggak ikhlas, kita kurang ibadah, kita kurang baca Quran, kita kurang berzikir kepada Allah. Emangnya nggak ada hubungannya? Pasti ada hubungannya. Tapi yang perlu kita ketahui, ini bukan skakmat, ini bukan hal yang nggak bisa diperjuangkan. Ini bukan akhir dari segala-galanya, insya Allah. Tugas kita adalah istighfar, taubat kepada Allah, lalu bangkit. Oke, nggak bisa semester ini, semester depan tata lagi hidup kita dan cari hal yang bermanfaat di semester ini. Jangan cuma nunggu bengong gitu loh, lalu pakai madzhab perubahan. Jangan. Perbaiki ibadah, lalu cari hal-hal yang bermanfaat untuk mengisi semester ini. Cari. Kerjakan. Jadi nggak ada masalah. Kita udah selesaikan skripsi, lalu belajar banyak hal di semester ini. Semester depan kita sidang. Ada banyak hal. Dan ini positif. Allah ingin ajarkan kita betapa mahalnya waktu, betapa pentingnya waktu, dan harus menghargai waktu. Kalau kita bisa ambil pesan ini, ke depan kita nggak akan sia-siakan waktu lagi, karena kita nggak mau keterlambatan sidang kita terulang. Lalu perbanyak istighfar kepada Allah, sujud kepada Allah, minta agar Allah melembutkan hati orang tua kita. Minta agar semuanya ini berjalan baik-baik saja. Jangan pakai logika. Ada banyak di dalam kehidupan ini, kita berpikir ini akan berantakan, ternyata nggak berantakan.
Kita berpikir ini akan hancur, ternyata nggak hancur. Ana inda dhanni abdi bi, aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Jadi positive thinking lah. Insya Allah orang tua bisa menerima asal saya tobat, saya berubah, saya benar-benar menjadi diri saya yang baru dengan segala perjuangannya. Insya Allah lembutkan hati orang tua kita. Lalu kita doakan mereka, kita doakan iman mereka dikuatkan, iman kepada takdir mereka dikuatkan. Insya Allah bisa. Insya Allah yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Dan bagi yang bertanya baik sesi ini atau di kajian-kajian sebelumnya dan tidak terjawab, yakinlah kita sudah dapat pahala bertanya, karena bertanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas terjawab atau tidak terjawab. Dan ketika kita menjalankan perintah, karena Allah berfirman fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu, dalam surat awal surat Al-Anbiya itu, maka kita mendapatkan pahala menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah bisa jadi Allah tidak kasih jawabannya di sesi ini, tapi Allah kasih jawabannya di kesempatan yang lain, karena Allah lihat semangat kita menjalankan perintahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.